kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang dimensi. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu siswa mampu menggunakan alat ukur. Sekarang Ibu mulai membahas tentang pengukuran. Orang-orang dulu, kalau disuruh mengukur sesuatu, itu selalu menggunakan jengkal atau tangan mereka. Nah, contoh, misalnya mereka disuruh itu mengukur panjang meja. Mereka selalu mengukurnya dengan jengkal mereka. Padahal, kalau kita berpikir logika, jengkal setiap orang berbeda-beda kan? Contoh, misalnya, jengkalmu dengan jengkal adikmu kalau disuruh mengukur meja. Sama nggak? Nggak sama kan? Hasilnya pasti berbeda kan? Nah, kegiatan inilah yang membuat fisika itu mengubah itu semua gitu. Pengukuran yang kita gunakan itu, orang-orang zaman dulu gunakan, itu nggak sesuai dengan fisika. Hal ini disebabkan panjangnya jengkal atau panjang tangan berbeda-beda atau tidak dapat dijadikan standar pengukuran. Nah, maka dalam fisika, pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, ini yang paling kalian harus ingat ya. Setiap alat ukur itu pasti memiliki tingkat ketelitian berbeda-beda. Nah, kalau untuk mengukur, kita harus memilih dulu alat ukur dan menentukan ketelitiannya, baru bisa mengukur. Jadi, kalau misalnya dibilang nih, dalam mengukur suatu besaran, pasti kita kan memilih nih kan, alat ukur yang sesuai dengan besaran yang akan kita ukur. Misalnya, kamu diminta itu mengukur panjang meja. Tentunya kamu menggunakan mistar atau alat ukur panjang lainnya yang sesuai dengan untuk bisa mengukur si meja. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Kalau misalnya mengukur tebal selembar kertas dengan menggunakan mistar, bisa nggak? Kan nggak bisa ya. Nah, untuk mengukur tebal selembar kertas, kita bisa menggunakan itu alat ukur panjang juga, tetapi harus sesuai dengan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian, pemilihan alat ukur yang sesuai dengan fungsi, keperluan, dan tingkat ketelitiannya. Ada 3 alat ukur yang bakal kita bahas sekarang. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah alat ukur yang namanya mistar atau penggaris. Siapa tahu dari kalian ada yang tidak tahu mana penggaris? Nah, ini Ibu cantumkan gambar dari penggaris. Alat ukur panjang yang paling sederhana dan dikenal semua orang itu adalah mistar atau penggaris yang memiliki garis-garis skala ukuran. Mistar memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm. Mistar memiliki tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh si mistar tersebut. Perhatikan contoh pengukuran dalam mistar. Nah, lihat di sini ada gambar. Ini ada gambar mistar yang kita akan mengukur si batang ini. Perhatikan, batang ini pas tepat di garis yang di sini, bener ya? Nah, sehingga kalau dibilang pengukurannya, lihat, ini ada 2. Jadi, kalau misalnya kita hitung garis kecilnya itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,5 ditambah 0,05. 0,5 ini
itu adalah si ketidakpastian atau ketelitiannya. Sehingga hasilnya itu adalah 2,55. Alat ukur yang kedua yang bakal kita bahas itu adalah jangka sorong. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang sorong yang dapat digeser-geser. Rahang tetap memiliki skala yang disebut skala utama. Nah, satu bagian skala utama panjangnya 1 mm. Sedangkan rahang sorong dilengkapi dengan 10 bagian skala yang disebut skala Nonius. Skala Nonius ini juga disebut sebagai skala Vernier karena diambil dari nama penemunya. Panjang 10 skala Nonius adalah 9 mm. Hal ini berarti 1 skala Nonius sama dengan 0,9 mm. Dengan demikian, selisih skala utama dengan skala Nonius adalah 1 mm dikurang 0,9 mm sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala Nonius terkecil, yaitu setengah dikali 0,01 sama dengan 0,005 cm. Nah, dengan ketelitian tersebut, jangka sorong biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan suatu pelat tembaga atau diameter dalam dan diameter luar sebuah pipa. Sekarang perhatikan contoh dari pengukuran jangka sorong. Nah, lihat gambar berikut ini. Di jangka sorong ini, yang di sini ini namanya skala utama. Dan yang di bawah ini, inilah yang tadi skala Nonius yang bisa digeser-geser. Lihat, perhatikan. Yang garis panjang ini adalah dia si 3 ini. 3, dan untuk menghitung si skala utama adalah, perhatikan ini. Lihat dari si skala Noniusnya dulu, di mana letak angka nolnya. Angka nolnya terletak setelah di angka 1 ini, benar ya? 1 garis ini. Nah, sehingga skala utamanya itu adalah 3,1. Nah, sedangkan skala Noniusnya, lihat yang dia berhimpit. Yang berhimpit di sini adalah si 7, benar ya? Yang sejajar ya. Sejajar ini adalah si 7, sehingga skala Noniusnya adalah 0,07. Jadi hasil pembacaan alatnya, skala utama ditambah skala Nonius, maka 3,1 ditambah 0,07 sama dengan 3,17 mm. Alat ukur yang ketiga yang bakal kita bahas itu adalah mikrometer sekrup. Nah, perhatikan gambar dari mikrometer sekrup ini. Mikrometer sekrup memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Skala utama itu ditunjukkan oleh silinder pada lingkaran dalam. Ini dia. Ini yang dinamakan skala utama. Nah, sedangkan yang skala Nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Nah, ini dia yang disebut skala Nonius. Jika selubung luar lingkaran diputar 1 kali lingkaran penuh, skala utama akan berubah menjadi 0,5 mm. Selubung luar terbagi menjadi 50 skala, sehingga satu skala pada selubung luar adalah 0,5 mm dibagi 5,0 sama dengan 0,01 mm, yang merupakan skala terkecil pada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, mikrometer sekrup ini dapat dipakai untuk mengukur tebal selembar kertas atau diameter seutas lingkaran kawat yang sangat halus. Nah, sekarang perhatikan.
Di sini ada contoh dari pengukuran mikrometer skrup. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Lihat, ini ada soal, di sini ada gambar, di sini mengukur, di gambar ini mengukur ada sebuah, anggap ini bola. Nah, ini dia si skala utamanya. Kalau untuk menentukan skala utama, perhatikan, skala utamanya ini, lihat ya, ini kan dia 3 ya, kan di sini ada garis ya. Setiap di sini ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, berarti 3 di garis yang ini adalah 3,5. Maka skala utamanya adalah 3,5 mm. Nah, sedangkan skala noniusnya, perhatikan mana yang berimpit atau yang sejajar, ini ya, di sini. Bener ya? Berarti di sini ada 10, 11 di garis yang ke-12. Nah, sehingga skala noniusnya itu adalah 12 dikali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Sehingga hasil pembacaan alatnya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 3,5 ditambah 0,12 mm jadi 3,62 mm. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang angka penting. Jadi anak-anak, baca bukunya di rumah dan ingat apabila kalian berpergian, selalu gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.